Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di Gupondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Mungkin teman-teman ini ya tertarik dengan atau penasaran dengan judul yang saya buat. Sebelum masuk ke video atau pembahasannya, silakan teman-teman like, komen, di like, di subscribe juga ya. Nanti kemudian kalau ada pertanyaan di komen silakan ditanyakan. Saya akan membagikan tip-tip dan trik-trik untuk belajar rabaan merpati ya. Ini cara ini termasuk instan, tapi perlu perjuangan ya. Seperti yang saat ini sedang saya lakukan teman-teman. Karena saya ingin lebih banyak mengetahui seluk-beluk atau burung-burung yang dimainkan di kolongan, saya ini ya punya trik tersendiri ya untuk belajar itu. Saya menjadi joki ya teman-teman ya. Joki lepas. Nah, di sini rahasianya. Intinya kita akan belajar pegangan, kemudian katurangan, tampilan fisik burung yang bagus untuk kolongan yang bagaimana. Jadi saya bersedia menjadi joki lepas, yang tukang lepasin itu ya, dari merpatinya teman-teman yang sedang melatih. Nah, di situ ini apa? Saat sebelum melepas kita perhatikan ya, kita raba, kita pegang gimana bulunya, pegangannya, wangkongannya, kemudian tampilan fisiknya yang bagaimana. Nanti kita cari dulu tapi ya informasi tentang burung itu. Biasanya kalau kita melatih burung itu nanti ketika kita melepaskan punya teman kita, nanti ada yang titip. Nah, dari yang titip itu kita lihat dulu ya. Maksudnya tetap kita terima, kemudian kita lihat atau cari informasi burung itu kerjanya gimana, kenceng apa enggak, terus turunnya di tengah bener atau agak melengkung atau dia lari, kecepatannya kita sudah tahu ya informasinya. Baru nanti saat dia nitip kita raba, kita perhatikan. Karena kalau ngelepasin burung kan enggak cepet ya. Misalnya satu lepas, kemudian yang satunya lagi dilepas, yang satunya dilepas, kan enggak begitu ya. Nah, di saat misalnya kita akan melepas burung yang bagus itu menurut informasi dan kita ketahui memang burung itu bagus, kita sempatkan ya teman-teman ya. Kita sempatkan pegang, pokoknya perhatikan secara apa ya, fenotip atau apa ya kalau yang tampilan fisik itu. Masalah rabaan dan lain-lain itu kita perhatikan ya. Itu kalau kita sering-sering memegang, kemudian memperhatikan burung yang apa ya, yang kita ketahui karakternya, nanti secara otomatis kita akan ini ya, secara naluri bawah sadar kita, setiap kita nantinya memegang burung-burung lain, itu kita akan diinformasikan dari alam bawah sadar, oh ini burung ini dengan pegangan begini biasanya kerjanya gini, kemudian dia kekurangannya di sini. Itu secara otomatis alam bawah sadar kita akan memberikan informasi ya. Jadi sebenarnya untuk mengetahui atau menjadi istilahnya apa ya, kalau ahli ya belum ya, pokoknya kita akan mengetahui burung nanti saat kita memegang misalnya di pasar atau di rumah teman. Kalau kita sering memegang yang di kolongan itu, kita akan segera tahu, oh
berarti ini burung yang pegangan kayak gini ini nanti kerjanya seperti ini, begitu ya. Itu otomatis ya teman-teman sekalian. Jadi kita tidak perlu mencoba-coba lagi, tapi begitu kita mendapatkan burung yang seperti yang sering kita pegang, maka secara otomatis kita akan segera tahu, oh ini burung ini bagus. Kemudian kalau ingin membuktikan, baru kita beli. Kalau dulu saya kan cuma dari cerita ya, atau dari pemberitahuan secara lisan, kalau kalau yang pengen cari burung yang kenceng, pegangan harus begini, 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 bulu harus begini, begitu, dan lain-lain ya. Tapi kalau kita melihat burung, wah ini burung misalnya warna coklat ya, wah ini coklat, ini kenceng, bawaannya dor, kemudian dia gampang diklepek. Nah, di saat kita menjadi joki lepas itu kita perhatikan, kita pegang, kita lihat, oh ini. Sesering mungkin ya, sesering mungkin kita memperhatikan burung-burung yang kita lepas saat kita menjadi joki lepas, kita nanti satu saat akan dengan sendirinya ini ya, mengetahui, wah ini burung bagus, ini burung kenceng. Itu trik saya di saat ini, saat mempelajari burung kolong ya. Jadi saya tidak perlu beli untuk mencoba ya. Misalnya, wah ini dikasih tunjuk sama teman misalnya, atau sama bakul ya, penjual burung, oh ini burung ini kenceng. Kemudian kalau dulu saya coba, saya beli, saya jajal ya. Kalau ini kadang-kadang tidak sesuai perkataan ataupun tidak sesuai harapan, ya itu risiko. Tapi kalau kita sering memegang burung yang bagus dan berkualitas, otomatis itu saya yakinkan ya, otomatis kita akan segera mengetahui ketika kita memegang burung yang asing atau yang belum pernah kita pegang. Otomatis alam bawah sadar kita memberikan informasi bahwa oh ini burung bagus, oh ini kurang. Begitu ya teman-teman. Itu cara yang cara yang murah, mudah, tapi sulit. Kesulitannya yaitu kita harus menjadi joki lepas ya. Tapi juga ada sedikit keuntungan. Karena kadang-kadang teman-teman yang burungnya kita lepaskan memberikan sekedar uang rokok ya. Ini buat beli rokok lumayan. Kita dapat ilmu, dapat uang juga ya. Jadi kalau teman-teman misalnya agak seperti saya lah, agak kurang dalam hal keuangan, kemudian ingin mempunyai burung yang bagus, cara satu-satunya mungkin ya enggak ya, jangan satu-satunya lah, tapi ini cara yang ini ya, cara yang efisien. Mungkin dalam waktu 6 bulanan lah kita akan segera ini ya, akan segera masuk di dalam alam bawah sadar kita, informasi-informasi yang kita ini ya, yang kita gali dari saat kita melepaskan burung, waktu megang-megang itu ya, memperhatikan itu. Silakan dicoba ya teman-teman. Kalau teman-teman mau melakukan itu, nanti suatu saat teman-teman akan handal lah dalam hal pemilihan burung. Kalau saya ini dalam masa latihan ya, latihan meraba burung-burung kolong. Mudah-mudahan kedepannya nanti saya bisa menyimpulkan, bisa mencari burung yang bagus untuk kolong, dan insya Allah jadi andalan saya ya. Oke teman-teman sekalian, semoga ini memberikan manfaat dan referensi untuk teman-teman sekalian yang ingin belajar apaan tentang burung. Dengan modal kerja keras sedikit, walaupun sulit mungkin ya, bagi teman-teman sekalian, silakan dicoba. Ini saya sendiri sedang mencoba ya, sedang menjalankan misi saya sendiri untuk belajar merpati kolong dengan cara meraba burung-burung yang di kolong itu bagus-bagus ya. Saya lihat dulu, wah ini burung ini bagus, nanti kalau pas saya ngelepasin, saya perhatikan. Kalau kita megang di lapangan itu kadang-kadang kan kita nggak enak ya, kalau
terjadi sesuatu sama burung itu nanti gimana lah. Tapi kalau saat kita melepaskan, ya usahakan kita tetap memperlakukan burung itu dengan baik, jangan diapa-apain, supaya banyak orang yang ikut menitipkan pada kita, kemudian saat mau ngelepas itu diperhatikan dan dipelajari. Oke teman-teman, akhir kata wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.